Shalom, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini saya akan bahas percakapan antara Daniel Mananta, Derry, dan satunya lagi Ustadz siapa ini saya lupa. Bahasa lama ya kalau nggak salah ya. Ya, di dalam percakapan itu bagaimana Daniel mengatakan bahwa dia begitu mencintai Yesus. Dan kemudian Ustadz ini mengatakan loh, justru sebenarnya kalau mencintai Yesus ya harusnya masuk Islam, karena kan orang Kristen menzolimi Yesus. Orang Kristen dianggap bahwa orang Kristen yang mengorbankan Yesus, orang Kristen yang membuat Yesus itu kemudian mati di kayu salib, menzolimi begitu. Nah, apakah statement ini benar menzolimi atau sebenarnya ini adalah kesalahan pemahaman dari ustadz dan orang-orang Islam? Nah, oleh karenanya hari ini mari kita akan luruskan. Mari kita dengar videonya. Begini videonya. Nabi Isa alaihissalam itu ya untuk membersihkan dosa anak Adam, akhirnya beliau mati terbunuh. Kalau Islam tidak melihat itu, kenapa? Karena seperti tanda kutip sini menzalimi Nabi Isa. Menzolimi? Ya. Oke. Kenapa bisa Nabi Isa harus dikorbankan untuk dosanya orang? Ya, dalam video tersebut ya jelas ya bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi, bahwa dipikirnya orang Kristen tuh menzolimi Yesus. Nah, saya ada beberapa alasan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Statement yang mengatakan bahwa Yesus dizolimi sama orang Kristen itu adalah statement yang jelas ini salah. Lalu apa argumentasi kita? Kenapa mengatakan bahwa itu salah? Jelas itu salah. Yang pertama, yang menyalib Yesus itu bukan pengikut Yesus. Ini yang kayaknya memang teman-teman kita Muslim ini nggak terlalu mengerti ya tentang proses bagaimana Yesus disalibkan. Kan kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan itu jelas bahwa tidak pernah sama sekali Yesus itu disalibkan oleh pengikutnya. Pengikut Yesus tidak ada. Ya kita anggap pengikut Yesus adalah Kristen lah. Bukan mereka yang menyalibkan. Secara historis ya, eksekusi dilakukan oleh tentara Romawi. Ini jelas. Semua orang tahu ini sih. Maksudnya tentara Romawi lah yang mengeksekusi. Di bawah otoritas Pontius Pilatus. Makanya dalam pengakuan iman rasuli dikatakan ya, bahwa mati menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus gitu. Pontius Pilatus apakah orang Kristen? Apakah pengikut Yesus? Bukan. Ya dia ini bukan, pada waktu dia pemimpin di daerah itu yang berhak menentukan, oh orang ini bisa dihukum, orang ini bisa disalib, orang ini tidak. Para murid Yesus justru ketakutan, melarikan diri dan tidak terlibat dalam penyaliban. Ya karena kenapa? Karena pada waktu itu ya dia kan tidak tahu juga. Dia kan tidak tahu, para murid ini kan tidak tahu bahwa penyaliban itu sebenarnya sudah direncanakan Allah untuk penebusan dosa gitu kan, dia tidak tahu. Makanya para murid pada waktu itu justru mereka kabur semuanya, ngacir semuanya, takut mereka juga dibunuh. Sedangkan Yesus pada waktu itu dibunuh. Jadi jelas ya, dari poin yang pertama ini kita tahu bahwa bukan para murid Yesus yang menyalibkan Yesus. Jadi nggak bisa statement mengatakan ya orang Kristen menzolimi Yesus. Bagaimana menzolimi? Sedangkan bukan mereka yang melakukan itu kan gitu. Nah yang kedua ini penting juga untuk kita pahami ya, bahwa kebangkitan itu membalik narasi kezaliman tadi. Jadi menurut mereka kan zalim. Waduh, orang Kristen ini zalim, kalau percaya Yesus berarti setuju bahwa Yesus itu dibunuh di kayu salib begitu. Lah mereka ini kan gak tahu dasar ajaran Kristen ya. Karena apa? Kebangkitan itu membalik narasi kezaliman itu. Kekristenan tidak berhenti pada kematian. Ini yang penting. Teman-teman Muslim harus tahu bahwa Yesus itu tidak sampai di titik di mana dia itu disalibkan aja. Pekerjaannya belum selesai. Tidak sampai hanya di situ. Makanya ada perayaan Jumat Agung ya kan, Yesus salib. Tapi lebih daripada itu, tetapi juga pada kebangkitan. Ini penting. Kekristenan itu sampai kepada kebangkitan juga. Dia memang mati ya di hari Jumat itu, tapi dia bangkit pada hari Minggu kan. Kebangkitan ini yang sebenarnya patut kita rayakan. Karena memang sebenarnya tujuan utamanya dia tidak hanya untuk mati menebus dosa, tapi dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia ini adalah Allah yang berkuasa. Sekalipun
kita menzolimi pun nggak ada artinya, orang dia lebih berkuasa dari apapun. Jadi kematian bukan kekalahan, ingat semuanya. Kebangkitan menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Jadi tolong memahami Yesus Kristus. Kenapa orang Kristen kok sangat mengasihi, mencintai Yesus? Karena dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Begitu loh. Tapi ingat, dia juga bangkit. Bangkit itu tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita nanti tahu bahwa kita ada harapan, pengharapan. Setelah kita mati, kita juga akan bangkit seperti Kristus, dikasih tubuh yang baru. Sudah tidak ada sakit penyakit dan lain-lain ya. Oke anak ya, kita lanjutkan. Yang bagian yang ketiga, Yesus tidak sekedar kurban, tetapi menyerahkan diri secara sukarela. Siapa yang bisa bunuh Yesus gitu loh? Siapa yang bisa menzolimi dia sampai dia mati? Kita lihat sini ya, Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nyawanya diserahkan. Dan kemudian berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kepada Bapa ya, pengorbanan tuh kepada Bapa, bukan pada iblis. Ini salah konsep. Ada pendeta-pendeta mengajarkan ya penebusan Yesus, dia mati di kayu salib itu dipersembahkan untuk iblis katanya, supaya manusia ini ditebus dari iblis. Lo salah dong. Penebusan dosa manusia ini kepada Allah Bapa yang murka karena manusia berdosa. Itulah kenapa murkanya itu dilampiaskan kepada Yesus. Dia yang menggantikan karena dia layak, dia kudus. Manusia semua berdosa gitu. Oleh karena itu, itulah kenapa kita harus begitu mengasihi Yesus. Dia menyelamatkan kita dengan caranya. Dia menyerahkan nyawanya ya, bukan dia bisa dibunuh dan lain-lain, tapi dengan kesadarannya. Dia menyerahkan nyawanya. Yang keempat, penyaliban adalah bagian dari rencana Allah. Kita tahu ya bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu dipahami sebagai penggenapan rencana ilahi, bukan kegagalan. Jangan berhenti pada sini. Kenapa? Karena memang di PL itu kan sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan untuk keselamatan manusia. Tuhan sudah merencanakan. Ini manusia ciptaanku, mereka itu manusia berdosa. Ini ciptaanku, mereka ini tidak bisa menyelamatkan diri. Makanya Allah berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia itu gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang Kristen itu menzolimi Yesus. Kok bagaimana dia harusnya masuk Islam dong? Di Islam kan Yesus tidak disalib. Di Islam kan Yesus dia dikasih naik ke surga. Nah problemnya bukan masalah ketika kita itu kemudian tidak menzolimi Yesus, kemudian kita percaya bahwa Yesus tidak disalibkan. Gak bisa, karena fakta Alkitab, data historis, sejarah semua menunjukkan bahwa Yesus disalib ya. Jadi masa kita mau percaya yang tidak sesuai fakta ya. Ada perbedaan antara kezaliman manusia dan tujuan ilahi. Ini penting juga ya. Secara historis memang ada unsur ketidakadilan, tapi ini bukan dari orang Kristen loh ya. Ini dari otoritas Romawi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan yang menginisiasinya semuanya itu orang-orang imam-imam kepala waktu itu. Namun manusia bisa berbuat jahat menyalibkan Yesus ya. Tetapi Tuhan memakai peristiwa itu untuk tujuannya lebih besar, yaitu penebusan dosa. Tapi bukan berarti karena insiden ditangkap kemudian itu dipakai, Allah bilang sudahlah saya pakailah ini untuk menyelamatkan manusia. Bukan. Ini desainnya, grand desainnya ini sudah jauh sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada rancangan ini gitu. Nanti manusia akan menyelamatkan dia, tapi saya akan menyelamatkan manusia melalui penyaliban itu gitu loh. Jadi kita harus melihat secara komprehensif ya. Nah justru disitulah makna kasih dan keselamatan itu nyata. Jika Yesus tidak mati, maka dalam teologi Kristen ya tidak ada penebusan dosa, ini jelas. Tidak ada pengorbanan yang sempurna, tidak ada dasar keselamatan. Jadi kematian Yesus bukan masalah, tetapi inti Injil. Jadi bukan kezoliman penyaliban Yesus itu, tapi itu inti Injil. Dari sudut pandang orang Kristen, dari sudut pandang Allah yang diberikan pada manusia. Karena ya kalau tidak ada itu, siapa yang bisa mengorbankan dirinya tanpa dosa? Nggak ada, semua manusia kan berdosa. Hanya Yesus yang tidak punya dosa.
Ya, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Penyaliban dan kebangkitan itu fakta yang tak terbantahkan. Kita harus lebih percaya pada fakta daripada percaya pada hoax. Penyaliban Yesus adalah fakta dan dongeng adalah sebaliknya. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita paham tentang pengajaran Kristen, jadi tidak bisa orang mengatakan bahwa kita ini bertindak zolim ketika kita percaya narasi dalam Alkitab. Loh, Alkitab kan tulis fakta ya, Yesus disalibkan. Tapi kan orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa dialah Kristen lah yang menyalibkan, kan enggak. Disalibkan oleh orang-orang yang tidak mengenal dia. Jadi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau zaman sekarang mereka-mereka ini menolak kematian Yesus di kayu salib, menebus dosa manusia, ya dia pasti tidak akan jadi Kristen. Dia pasti akan pindah agama. Karena di agama yang lain mereka tidak mau Yesus itu bangkit dari kematian mengalahkan maut. Tidak mau. Maunya Yesus itu sebenarnya gak pernah mati dan tidak pernah bangkit, tapi langsung naik ke surga begitu. Jadi teman-teman, inilah kemudian yang kita mungkin ini bisa saran juga untuk Daniel ya, untuk Daniel Mananta, kok Daniel juga kalau mungkin berhadapan dengan mereka bisa dipakai ini ya argumentasi ini. Kalau saya lihat sudah berani sekali, berani dalam arti bisa loh dia ngundang orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian dia dikeroyokin kayak gitu. Ya mungkin ini bisa menjadi bekal lah untuk nanti ketika dibilang-bilang seperti itu, oh saya tahu nih jawabnya seperti ini ya. Oke, terima kasih, itu saja Luis Budi Prasetyo di sini. God be with you all.